Shin Tae-yong ngotot panggil Justin Hubner dan kawan-kawan ke Timnas Indonesia U23 untuk Piala Asia U23 2024. Shin Tae-yong sangat serius menatap pentas Piala Asia U23 2024. Shin Tae-yong pun ingin memanggil sederet pemain bintang yang merumput di Eropa ke Timnas Indonesia U23. Para pemain tersebut adalah Marcelino Ferdinand, Ivar Jenner, Justin Hubner, Elkan Bagot. Keempatnya juga baru saja selesai memperkuat Timnas Indonesia Senior di Piala Asia 2023. Timnas Indonesia U23 bakal berkiprah di Piala Asia U23 2024 pada 15 April, 3 Mei 2024. Tim berjulukan Garuda Muda itu masuk grup A bersama Timnas Qatar U23, Timnas Australia U23, dan Timnas Yordania U23. Shin Tae-yong ditargetkan PSSI untuk membawa Timnas Indonesia U23 minimal ke babak perempat final Piala Asia U23 2024, namun arsitek asal Korea Selatan itu mempunyai harapan yang lebih. Jika bisa menyertakan Marcelino, Jenner, Hubner, hingga Bagot, Shin Tae-yong cukup yakin Timnas Indonesia U23 bisa melaju sampai ke semifinal. Apalagi, jika kami bisa memanggil pemain seperti Marcelino, Ivar Jenner, Justin Hubner, dan Elkan Bagot, ujar Shin Tae-yong dalam video di akun Instagram Erick Thohir, pada Minggu, 4 Februari 2024. Ini cukup bisa diuji untuk Timnas Indonesia U23 lolos sampai ke 8 besar Piala Asia U23 2024 atau malah bisa lebih dari itu, jelas Shin Tae-yong. Masalahnya, Timnas Indonesia U23 terancam tanpa kekuatan terbaik karena Piala Asia U23 2024 tidak masuk kalender FIFA. Akibatnya, KMSK Deinze selaku pemilik Marcelino, Jong Utrecht pemilik Jenner, Wolverhampton Wanderers U21 pemilik Hubner, dan Bristol Rovers pemilik Bagot tidak wajib melepas pemainnya ke Timnas Indonesia U23. Sialnya, Piala Asia U23 2024 menjadi panggung penentu nasib Shin Tae-yong, yang jika tidak bisa mewujudkan target PSSI, tak akan mendapatkan perpanjangan kontrak hingga 2027. Ketum PSSI bicara tentang evaluasi Timnas Indonesia, Shin Tae-yong dapat pujian. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, mengakui performa Timnas Indonesia di Piala Asia 2023 sudah cukup baik. Skuad Garuda sukses menembus babak 16 besar di ajang tersebut. Bahkan, hanya Indonesia dan Thailand sebagai wakil dari Asia yang bisa mencapai titik ini. Selain itu, Shin Tae-yong cukup percaya diri dengan membawa pemain-pemain muda untuk bertarung di Piala Asia 2023. Erick Thohir menjelaskan, Timnas Indonesia dan PSSI sama-sama memiliki visi untuk memajukan sepak bola tanah air. Lolos ke babak 16 besar Piala Asia jadi pencapaian yang cukup apik apalagi mereka berjuang dari babak kualifikasi. Semua staf dan pemain skuad Garuda sudah berjuang keras untuk bisa mencapai tahap ini. Kita punya mimpi, kita kerja keras, lalu kita lihat hasilnya, tapi kita harus kerja bersama, tidak sendiri-sendiri. Saya rasa secara performa sudah baik, karena 17 tahun karena kita menanti kualifikasi Piala Asia ini pertama kali. Di mana saya tentu terima kasih sama Coach Shin dan pemain, Liga juga berhenti untuk mensupport program ini, jadi ini kerja sama semua, kata Erick Thohir. Sosok yang menjabat sebagai Menteri BUMN ini menambahkan bahwa perjuangan Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan di Piala Asia 2023 tidak mudah. Mereka harus bersaing dengan tim-tim kuat sejak fase grup. Penampilan skuad Garuda juga mendapatkan apresiasi dari berbagai pihak. Kalau kita lihatkan ranking Indonesia di Asia ranking 27, Jepang itu ranking 1 Asia, Australia ranking 3 Asia, Irak ranking 7, jadi kita memang mendapatkan lawan-lawan berat. Jadi dengan hasil uang kita capai ini hasil yang bagus. Vietnam ranking 17 atau 20 di Asia, jadi lebih bagus dari kita, tambahnya. Erick menegaskan, dia ingin melihat sepak bola Indonesia naik kelas. Mereka akan berusaha keras mencapai target tertinggi di semua level baik timnas senior dan kelompok umur. Saya dan Coach Shin sama-sama profesional, kita punya mimpi, Coach Shin punya mimpi dan masyarakat punya mimpi, pemain punya mimpi.
Saya sendiri mau targetnya setinggi mungkin, tapi realita di lapangan kita harus jaga sama-sama, pungkasnya. Shane Patinama akui Shin Tae-yong berhasil sulap timnas Indonesia main dengan gaya Eropa. Shane Patinama mengakui Shin Tae-yong berhasil menyulap timnas Indonesia bermain dengan gaya Eropa. Shane meyakini, gaya permainan timnas Indonesia akan terus berkembang di bawah arahan STY. Timnas Indonesia mencetak sejarah usai lolos babak 16 besar Piala Asia untuk pertama kalinya pada edisi 2023. Namun sayang, langkah skuad Garuda harus terhenti setelah dikalahkan Australia, 0-4, di babak tersebut, Minggu, 28 Januari 2024 lalu. Walaupun harus mengakui kehebatan Australia, Shane mengatakan gaya permainan timnas Indonesia berkembang. Pemain berusia 25 tahun itu mengatakan, skuad Garuda kini memiliki gaya permainan ala Eropa di bawah asuhan Shin Tae-yong. Budayanya berbeda dengan sepak bola Eropa, tapi saya belajar banyak. Secara pribadi, menurut saya ini adalah gaya Eropa, tetapi saya mempelajari gaya sepak bola yang berbeda dengan menggabungkan gaya pelatih Shin Tae-yong. Ini adalah hal yang baik, kata Shane dikutip dari Interfootball KR, Jumat, 2 Februari 2024. Sangat positif untuk belajar dan berkembang dengan cara yang berbeda, sambungnya. Lebih lanjut, Shane meyakini timnas Indonesia akan terus berkembang di bawah arahan pelatih asal Korea Selatan itu. Menurutnya, turnamen Piala Asia 2023 adalah sebuah permulaan yang baik untuk menguji kemampuan skuad Garuda. Sekarang kami baru memulai, tutur Shane. Melalui kompetisi ini, kami mendapatkan kepercayaan diri. Seperti yang dikatakan pelatih Shin Tae-yong, kami akan menjadi lebih baik dan siap bersaing dengan yang terbaik. Saya berpikir positif, tukasnya. Sementara itu, Shane Patinama sendiri baru saja direkrut oleh klub Belgia, KAS Eupen. Mantan pemain Viking FK itu kini akan satu kompetisi dengan Sandy Walsh, KV Mechelen, di Liga Belgia 2023 hingga 2024. Pemain Crystal Palace Jairo Riedewald dikabarkan tertarik perkuat timnas Indonesia. Pemain Crystal Palace, Jairo Riedewald, dikabarkan tertarik memperkuat timnas Indonesia. Hal itu diketahui dalam unggahan yang dikeluarkan akun Instagram pemain keturunan, ID. Secara singkat, Jairo Riedewald menjawab iya. Ketika ditanya apakah pernah dihubungi PSSI sebelumnya, pesepak bola 27 tahun itu mengatakan waktu yang akan berbicara. Selalu mungkin, memperkuat timnas Indonesia. Waktu yang akan berbicara, tulis Jairo Riedewald di akun Instagramnya, Jriedewald, dalam screen capture yang ditampilkan akun Instagram pemain keturunan, ID. Meski begitu, diambil atau tidaknya Jairo Riedewald tergantung pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong. Menurut PSSI, mereka akan memproses naturalisasi pemain keturunan atas rekomendasi pelatih Shin Tae-yong. Satu hal yang pasti, Jairo Riedewald merupakan pemain jempolan. Sejak 2017, gelandang berambut kribo ini memperkuat Crystal Palace. Total selama hampir 7 musim memperkuat Crystal Palace, Jairo Riedewald turun dalam 91 pertandingan dengan koleksi 3 gol dan 1 assist. Untuk musim ini, pemain yang dapat mentas sebagai bek tengah dan gelandang bertahan ini telah turun dalam 4 pertandingan Liga Inggris 2023 hingga 2024. Sebelum memperkuat Crystal Palace, Jairo Riedewald menjadi pemain andalan Ajax Amsterdam pada 2014 hingga 2017. Dalam periode tersebut, Jairo Riedewald turun dalam 93 pertandingan dengan koleksi 3 gol dan 3 assist. Berkat bantuan Jairo Riedewald, Ajax Amsterdam memenangkan trofi Liga Belanda 2013 hingga 2014. Ia juga mengemas 3 caps bersama timnas Belanda senior, tepatnya di kualifikasi Piala Eropa 2016 pada 2015. Menurut aturan FIFA, Jairo Riedewald masih bisa memperkuat timnas Indonesia, mengingat yang bersangkutan tidak lebih dari 3 kali memperkuat timnas Belanda.